Hai teman-teman Jazz Theory, selamat bergabung kembali di kanal YouTube Jazz Theory. Karena Jazz adalah bahasa. Karena Jazz adalah bahasa. Episode kali ini di bulan puasa kami menyambangi studionya Mas Rio Moreno. Hai. Oh, biasa dipanggil AA. Aku manggilnya Waio. Waio. Mas, apa kabar? Terima kasih loh kita udah diterima. Ini menjelang maghrib. Baik. Kita akan buka puasa bareng di sini ya, insya Allah ya. Gitu, Mas Rio. Ini kami ke tempatnya Mas Rio selain silaturahmi bulan puasa. Mas Rio adalah salah satu pianis jazz Indonesia dan sepertinya sih yang paling menonjol satu-satunya di jazz Latin itu ya Rio Moreno. Yang Benar paling nggak berkilau sih? ya. Ya, yang paling Walaupun berkibar. banyak yang lain juga sih. Ada juga di angkatnya Mas Rio juga ada, tapi kayaknya yang penggiat banget sih Mas Rio ya. Iya. Khusus jazz Latin ya. Untuk Montuno. Cia. Gitu. Ya. Nah, mungkin di Jazz Theory Mas Rio bisa sharing ke teman-teman musisi khususnya. Dan khususnya juga yang musisi-musisi muda-muda nih. Mungkin banyak yang tertarik untuk mendalami Latin. Gitu. Mas Rio cerita dulu perjalanan bermusiknya seorang Rio Moreno ke kami semua di Jazz Theory. Perjalanan. Ya. Perjalanan. Tapi aku mau cerita dulu. Pertama kali ketemu kapan? Oh iya. Iya. Kedekatannya nih. Wah, ini sih. Kalau aku sama Mas Rio tuh, aku lupa 2009 atau 2010 di Tepatnya sih 2010. 2010 berarti ya. Di sekolah Oti Jamalus. Iya, di OJMH tempatnya Mbak Oti Jamalus. Aku dikenalin sama Edwan waktu itu, kemudian sering ya ngobrol-ngobrol, kumpul sama Mbak Oti juga. Itu 2010 ya, Mas? Ya karena ngajar di situ. Iya betul. Jadi sering ketemu karena kalau ngajar kan. Gitu. Oke, kalau Tio? Kalau aku 2004 itu Adat Cafe. Iya ya. Oh iya. Tempat nongkrong kita juga itu. Wah banget. Jadi aku dulu tiap Jumat, dia masih anak bawang dulu dia suruh sama Tante Oti, pokoknya lu tiap Jumat main sama gua, katanya gitu. Bawa ampli lo. Iya. Siap Tante, dulu aku manggilnya gitu kan. Sebelum manggil Mami pada akhirnya karena sudah seperti ibuku sendiri. Terus suatu hari Mas Rio datang. Bung, siapa nih anak gitu ngomong ke Om Yance. Bagus nih anak nih, calon nih, muridnya Ule, gitu kata Om Yance. Wah boleh nih, langsung disuruh jamming. Ayo jamming sama gue. Waduh, Om lagu apa tadinya aku bilang. Om, gue lebih muda daripada Oti, katanya gitu. Padahal cuma ada 2 tahun. Terus. Lupa loh. Lupa ya? Itu lupa kejadian itu. Itu sih aku ingat di toilet ya? Itu di toilet cafe. Terus aku diajak main pertama kali lagu Someday My Prince Will Come sama All the Things You Are. Tuh aku ingat banget tuh sama Mas Rio Moreno. Di toilet juga? Toilet juga, hari itu juga. Pokoknya kan Tante Oti bilang, yuk main gih gitu. Udah aku langsung main sama Mas Rio. Akhirnya kita deket lah gitulah, sering. Mas Rio kan suka lucu. Iya banget. Itu masih zaman SMS. Emang dari dulu berarti lucu ya? gitu kan. Pantun-pantun itu berarti dari dulu ya? Dari dulu. Trademarknya banget. Terus udah gitu, udah zaman HP nih, udah zaman BlackBerry kalau nggak salah. Iya kan? Gitu. Terus BlackBerry. 2006 pertama kali aku diajak main sama Mas Rio di Hotel Marriott. Bertiga sama Caka, ingat nggak? Oh, Caka Bass. 2006. Ingat apa lupa, Mas? Iya. Ini jangan-jangan lupanya tuh karena kemarin sempat, teman-teman Jazz Theory, COVID awal ya? Iya. Mas Rio tuh sempat koma ya, Mas? Iya. Mungkin banyak nggak ingetnya karena itu nggak sih? Nggak juga sih, ya? itu soalnya udah lama banget kan. Oke. Itu 19 tahun yang lalu loh. 2006. 2004 tuh berarti berapa? Bukan yang sana Caka tadi? 2006 ya? 2006. Trio ya? Trio itu aku cuma main instrumen doang itu. Nggak ada yang nyanyi. Di Marriott.
Jam 5 tuh nelfon, jam 8 main. Nama. Tio mas. Iya gue tahu, gue bercanda katanya gitu. Lu main nggak malam ini? Enggak sih mas, ini lagi di kosan gitu. Kan aku ngekos di Gading waktu itu. Ya udah lu main sama gue ntar malam. Sama basis Caka lo tau nggak? Oh tahu mas, itu temen aku. Oke. Ya udah ingat banget aku. Budgetnya gope ya. Siap. Wah itu tahun itu lumayan loh. Tahun itu lumayan lah 2006. Asik, udah dapat budget gope. Ntar gue kasih cash men, katanya gitu. Oke. Habis main makan, set. Wah itu kan. Udah habis itu, sering ketemu kalau kita suka nonton Omidang kan waktu itu kan di Black Cat gitu kan. Nonton Omidang, terus ya pokoknya deket lah. Terus habis itu aku ngajar di OJ karena ikut Mami Oti kan. Mas Rio juga ngajar di OJ ya. Jadi ya hampir tiap hari ketemu, deket banget lah udah. Iya. OJ tahun berapa buka ya? 2009. Yang di radio dalam oke. kan? Iya. Aku dari awal udah ngajar di situ di radio dalam, terus habis itu Mas Rio 2010 kan. Habis itu kita deketnya pokoknya sampai akhirnya kita main ke Maratua bareng lah. Iya itu Singkat kata ya. 2018 tuh. Iya, 2018 sebelum ya. COVID ya. Yang Warta Jazz ya. Warta Jazz 2018 yang aku sakit. Yoi. Habis kita berenang di laut. Terus aku keanginan, sakit masuk angin. Wah, kampungan banget itu. Iya. Terus 2019 kita terakhir main Indonesian Jazz Blues All Star itu kan, yang di Artos, yang kita foto. Iya. Nah, kenapa sering ketemu? Kan waktu main sama Om Idang, gua sering ke situ kan. Iya, benar. Ketemu sebulan tuh 2 kali ke sana lah. Bisa. Itu yang buat sering ketemu juga. Iya, benar. Jadi aku tuh segitu deketnya. Sama aku pernah main sama Mas Rio lagi, inget di PIM. Aku gantiin siapa ya? Yang aku main reguler. Iya, itu 2000. PIM 2 ya? PIM Oh, 3. PIM 3. 2017 itu. 2017 ya, anakku yang perempuan baru lahir, inget banget, masih setahun. Iya itu. Iya. Jadi emang sering ya? Wah, ya belum udah lagi pokoknya. ngajar di tempat yang sama, di OJMH. Dan emang secara personal kita ini banget sih, emang ngeklik banget. Jadi emang Mas Rio kan lucu. Terus aku juga deket sama Mas Riko, adiknya Mas Rio. Iya. Karena keponakannya Mas Rio, si Mikaela juga belajar sama aku kan. Terus juga belajar sama Mami Oti juga vokal kan. Jadi kita tuh deket lah gitu. Itu Mikaela itu yang waktu launching album sama Mas Gary Herb itu kan? Iya betul. Itu keponakannya Waio, makanya aku manggilnya jadi Waio karena Mikaela kan karena manggilnya Waio. Oke. Sekarang gantian, Mas Rio cerita perjalanan bermusiknya yang harus begitu panjang kan? Panjang, iya. Terutama sampai akhirnya semua orang tahu bahwa pianis Latin, jazz Latin ya, Rio Moreno, identik dengan Rio Moreno. Identik banget ya, benar-benar. Gitu. Jadi awalnya saya tuh mulai main piano itu umur 8 tahun. Ya, 8 tahun itu belum itu 8 tahun tuh karena awalnya bisa main piano agak-agak unik sebetulnya. Jadi tetangga tuh udah les piano. Ya. Datang ke rumah gurunya. Nah, aku tuh nguping. Udah di sini tuh Mas? Bukan. Di Jakarta Pusat, Komplek Pertamina. Dulu di Abdul Muiz. Nah, itu tuh antara rumah kita itu ada taman. Nah, aku suka main-main di taman sini. Nah, jadi kalau misalnya tetangga saya les piano, kedengeran gitu. Nah, waktu itu sedang main pianika juga. Masih main pianika. Nah, akhirnya karena Pak D saya jadi atase militer di Yugoslavia waktu masih ada negara itu ya. Nah, pianonya tuh diminta sama ayah saya supaya ditaruh di rumah. Soalnya ini anak yang kedua nih main piano gitu. Udah, tuh piano tuh belum dimainin tuh. Piano tuh, tapi udah main pianika. Dengar tetangga gitu. Terus coba aja di rumah mainin. Bisa langsung. Sendiri atau tidak gitu? Nggak ada yang ngajarin, langsung bisa. Itu ya, kayak obatnya denger ya? Iya, lagunya itu dulu gini. Teng tong tong teng tong teng 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 teng. Nah, itu lagu itu tuh, lagu anak-anak itu. Nah, di situ ayah saya tuh bingung, loh, kamu kok bisa main piano? Denger si Iwan, Pak. Gitu. Mana namanya Iwan? Iwan namanya loh.
Udah. Nah dari situ disuruh les piano klasik. Nggak mau. Karena waktu itu tuh nggak apa, hobinya main sepeda. Oke. Wah kalau main piano tuh nggak bisa main sepeda. Hobi banget main sepeda, jauh-jauh main sepedanya. Main tuh ke Monas gitu. Wait, dan Iya, ke umur sekolah, segitu ke ya? Cideng gitu tuh. Iya, udah jauh-jauh gitu. Nah, ayah saya ngerayunya pinter banget. Les piano aja, cuma setengah jam. Nanti abis les piano, main sepeda lagi. Itu, digituin Iya, tuh. oke. Mau langsung loh. Dapat tuh ya. Udah akhirnya les piano ya karena ada bakat ya, jadi cepet nangkep. Klasik. Udah klasik berlangsung selama 4 tahun lah kira-kira gitu. Umur 9 tahun tuh mulai tuh. Nah, saya umur 13 tahun berhenti les piano klasik. Kenapa? Karena operasi mata. Hah, tahu tuh Mas? Sebelah kiri. Retinanya putus. Kok bisa? Ya, kebentur pintu. Aduh. Astagfirullahaladzim. Pintu mobil kijang. Dulu kan punya kijang kan. Jadi kalau misalnya turun dari mobil tuh, itu main turun aja kan. Pintunya nggak dipegang. Langsung hilang. Kebentur. Aduh. Gitu. Retina putus. Putus dah. Udahlah. Akhirnya nggak main piano ada setahun kali. Karena kan Nggak bisa baca ya? kepalanya nggak boleh begini. Oke. Jadi mesti gini gitu. Kepalanya nggak begini. Nah, itu SMP tuh ya. Nah SMP kelas 2 Rosi Musik buka tuh kalau nggak salah tuh. Fatmawati ya? Iya buka. Nah Rosi Musik buka, masuklah Rosi Musik lanjutin klasik lagi di situ. Terus SMP kelas 3 udah mulai seneng jazz. Itu yang Mas Rio cerita bareng Mas Bontot segala macam ya? Iya, itu sekolah itu. Kalau itu ya? Disitulah ketemu Bontot pertama kali itu. Oke. Tahun 84 tuh. Ulang tahun Rosi Musik pertama kali tuh. Yang pertama tahun 85 atau 84 ya. 85 deh kayaknya, 85. Oke. 85 benar. 15 tahun berarti waktu itu umur. Dulu waktu itu diadakannya di Astra tuh, Alteri tuh. Showroom Astra di Lebak Bulus ya ada kan. Itu cikal bakalnya akhirnya main jazz. Itu belum main jazz. Nah, tapi udah senang sama jazz. Udah senang SMP kelas 3 tuh udah dengerin Cassiopeia tuh. SMP kelas 3 gitu. Nah, terus SMA kelas 1 udah nggak bisa tahan lagi. Udah Nggak bisa ditahan tahan lagi udah seneng fusion. Seneng Liedertenauer gitu-gitu tuh. Wah, pengen belajar jazz. GRP lah ya. Sama bokap nggak boleh. Udah klasik dulu aja. Bokap almarhum Latin kan ya? Tapi nyanyi. Oke. Penyanyi Los Morenos kan? Iya. Los Morenos. Iya. Bokap itu pemain musik Latin dan dialah band Latin pertama di Indonesia. Iya. Luar biasa, Masya Allah. Iya. Oke, terus Mas? Los Morenos. Udah gitu. Nah, satu SMA saya bikin band di mana? Di sekolah. SMA 34. Oke. Bikin band. Terus tahun 87 tuh ya, kita ikut festival band. Kita juara 1. Itu membernya masih ada yang bertahan main musik sampai sekarang? Dari band yang Dari band yang SMA itu, yang ikut festival. Kalau yang ikut festival udah nggak ada. Cuma Mas Rio aja yang bertahan. Tapi setelah itu kita ngerekrut gitaris namanya Devian dulu. Oh, bukan Devian Zikri ya? Devian Zikri. Iya, dulu pemain gitar. Oh, dia pemain gitar ya. Aku pernah dengar ceritanya. Jadi kelas ketika kita menang, dulu kan aku main gitar. Waktu di band waktu festival gue tuh main gitar gue. Oh, bukan yang menang itu? Yang menang itu bukan main piano ya? Wah, hebat banget. Iya. Pantesan ada gitar nih. Solonya gue hafalin solonya, pakai distorsi. Wih. Terus gini tinggal sama gini juga. Pakai taping. Dia hafalin pokoknya. Oke. Tapping. Gitu. Nah, kenapa akhirnya kembali ke piano lagi? Karena Topati itu sangat jago waktu itu. Ini udah minder. Itu mah. Udah, Topati gila waktu tempo hari itu. Nah, akhirnya main gitar siapa ya? Oh, punya temen nih, anak SMA 70. Devian, ajak aja Devian. Udah. Oke, ya aku pernah denger, Deng. SMA kelas 2 kita dengan gitarisnya Devian. Mulai. Di band yang sama itu. Nah, itu kalau SMA. Tapi gini, maaf sebelumnya. Waktu les klasik sempat konser piano. Pertama kali les klasik itu yang pertama kali umur 9 tahun. Jadi gitu umur 11 tahun saya konser piano ikut. Ya. Terus kayak grand gitu ya. masih kecil, masih 11 tahun. 11 tahun. Terus
Itu di mana tuh Mas? Di sekarang Hotel Niko ya, dulu Presiden Hotel. Oh iya, Nama iya, presiden iya, ya, iya. HI. Presiden, Iya. Bundaran ya. HI, iya. Di situ dulu. Ya, gitu. Nah, terus begitu SMP les piano lagi, setelah operasi mata, konser lagi, solo piano lagi. Dari Oke. Rossi Musik itu. Nah, oke. Tuh. Di acaranya Rossi ya? Ah. Oke. Ya udah itu belum ngeband. Oke, tadi SMA. Nah, tadi kelewat ya. Jadi akhirnya ngeband sama Candika nama bandnya. Nah, udah gitu kelas 3 SMA saya stop main band karena sekolah di Bandung pindah. SMA 2 itu sama sekali nggak main band tapi belajar lagi piano situ Oke. sama seseorang. Udah gitu kuliah. Nah, kuliah itu bener-bener main jazz, swing. Oke. Ya, bener-bener main jazz. Terusin lagi sama band Candika ini. Oke, oke. Oh, jadi Band Candika yang tadinya festivalnya bukan jazz, pas kuliah akhirnya main swing. Main swing. Nah, drummernya Iyun tuh, Hayu Naji tuh. Oh, Mas Iyun. Iyun, Oke, tetangga oke, aku di oke. Rawamangun. Iya, Sama Iya. gitarnya Iqbal, Aku nggak tahu. Ical. Oh, bukan Devian lagi gitu. Bukan. Karena Devian waktu itu lagi ke Berkeley apa sekolah Iya, gitu iya. ya. Malah ngambil saksofon gitu. Iya. Nah, Saxophone. Iya, dia di ya udah Berkeley ya. kita Candika terus main di James Jakarta, main di James Bandung. Nah, waktu itu sudah tergabung sama Los Morenos sama ayah saya. Nah, Oke, itu ya. tahun berapa tuh Mas ya? Itu masuk Los Morenos 91 akhir. Oke. Mm-mm. Oke. Iya. Jadi Candika sempet main lama tuh ya di James ya. Mm. Mas Rio sendiri gabung di bandnya Ya, almarhum. duluan. Bokap ya? Jadi Candika sama Los Morenos seiring sejalan. Kalau Los Morenos saya main Latin, rumba, main lagu-lagu oldies ya. Nah, Oke. sama Candika main jazz Main gitu. swing. Oke. Itu sering sejalan tuh. Itu basisnya siapa Mas? Siapa di mana? Di Candika. Eka, Oke. yang sekarang manajer Pondok Indah tuh. Iya, betul. Eka Bas. Nah udah akhirnya Candika bubar tahun 93 kalau nggak salah. Nah saya terus dengan Los Morenos. Gitu. Nah di situ akhirnya menekuni Latin. Gitu. Jadi pokoknya awalnya terus menekuni Latin tuh berawal dari ya Band bokap, Band bokap, band ya? ayah Los Morenos. Nah itu saya pelajari semua, pokoknya belajar sendiri deh. Nah mulai tahun 95 tuh mulai berguru sama Om Idang. I see. Iya, tuh mulai ngobrol kan James kan buka kan ya, James buka. Nah di situ ketemu Om Idang, gitu. Om Idang juga kenal sama ayah kan gitu ya. Ya mulailah sambil kuliah sambil ini gitu. Tapi kuliah tetap kuliah di Waktu itu UNAS. ngambil apa Mas? Di UNAS ngambil linguistik. Bahasa Inggris. linguistik. Terus, nah sampai akhirnya bener-bener mendalami Latin. Terus, nah momen bersejarah adalah ketika di James Panglima Polim itu diadakan acara Matra James. Jadi ada pendekar swing, pendekar apa. Nah ini kebetulan ini pendekar. Matra itu majalah kan waktu itu ya? Majalah, Kerjasama ya? Iya, kerjasama. Nah ini ada pendekar Latin jazz gitu. Mainlah band aku. Ada namanya Rio Rico Latin Combo. Oh, Mas Rico Mas masih Rico? main? Enggak, Rico nggak main, tapi dia yang ngurus semuanya gitu. Oh, Dia ngurus oke. semuanya. Namanya RR Combo namanya. Oh, keren. Oke. Gitu. Keren. Nah, Tahun udah. berapa tuh? Tahun berapa? Itu Sorry, tahun 96. Tanggalnya masih ingat 25 September. Oke. Mas Riko, hebat dari dulu memang udah ngurusin semuanya Mas Riko. Emang. Tanggalnya Sound engineer. Top banget. Gitu. Top banget Mas Riko. Jadi apa namanya? Nah, di situ pertama kali saya main di publik, main Montuno. Bener-bener main salsa di situ. Di klub jazz gitu kan? Iya, drummernya Iyun. Tetap Iyun memang senang Latin Wah, juga. sedap sih Mas Yun. Gitu. Drummernya itu awal. Iyun, Hayu Naji, terus Bassnya Om Toto, oke. drummer bokap gitu. Kongganya juga ada pemain bokap, pemain gitar juga pemain bokap juga. Jadi campur nih. Gitu. Jadi Los Morenos dicampur muda-muda ada yang muda-muda kemudian menjadi RR combo itu. Iya, penyanyi Iyun, aku, Sally, Nancy vokalisnya. Oh, Iyun nyanyi. Enggak, Iyun drummer. Oh, Iyun drummer. Tapi yang muda-muda Yang muda-muda Mas itu Ali ya. sama Nancy ya. Nah, ya dari situ terus dia akhirnya menekuni Latin terus. Tapi waktu itu jadi gini ya, aku tuh kalau main musik ya harus main musik yang aku senang. Iya. Iya. Nah gitu, jadi nanti mainnya itu kan sungguh-sungguh, mainnya all out gitu kan ya. Nah jadi waktu itu cuma berpikiran begini, saya tuh suka musik ini.
Ya udah gitu aja. Jadi perkara nanti mau dapet job, mau terkenal, nggak mikirin. Itu sih Mas Rio pernah bilang sama aku waktu dulu. Pokoknya cinta sama musik ini. Ah. Nah, satu hal lagi yang membuat apa namanya memutuskan untuk jadi pemain Latin adalah ketika Arturo Sandoval datang ke Indonesia. Iya. Tahun 2000 ya kalau nggak salah. 2000 bukan 1995. Oh, 95 ya? Tahun dia datang 2 kali. Iya, Dia datang Maret ya sama datang Desember. Di Desember tahun yang sama? Desember Jack Jazz. Nah, 95 ya? 95. Nah, tahun 95 itu yang mendorong, yang lebih menguatkan lagi niat untuk belajar piano Latin. Jadi ketika lihat dia main, ketika dengar bunyi Montuno ya, ping ping cekeng gitu kan gitu ya. Langsung kayak ada suara di sini ngomong. Nah, itu musik kamu tuh. Pelajari deh musik itu. Gitu. Ada bisikan-bisikan ya. Dari situ setahun kemudian acara Matra udah ini. Udah paham gitu. Udah gitu, udah main, udah ngerti, tambah lagi ada acara itu, udah eksis langsung di situ. Langsung kayak menancapkan bendera gitu. Nah, ini dia gitu loh. Iya. Sampai aku ingat banget. Itu 2004 pertama kali ketemu aku kan di TC. Terus habis itu sebelum 2006 aku pernah main sama Mas Rio tapi aksidental karena kita semua gantiin. Aku gantiin Om Keyboard Maulana. Terus tetap sama Om Yance. Debar inget nggak? Four Season. Iya. Oh. Ya kan? Drumnya Om Jack. Ya. Ya kan? Almarhum. Om Jack almarhum. Mas Rio gantiin Om Sam. Ada Om Benny Liku. Ya kan? Ingat nggak? Kayaknya sih inget deh kayaknya. Iya, terus Om Benny Liku. Ya udah nih, karena ini pianisnya Rio Moreno kita bikin aja Latin. All Things You Are, Latin. Ini bikin Latin. Langsung, wih, Latin banget nih ya, Latin banget gitu. Aku jadi recognize banget gitu kan jadinya akhirnya pada saat itu, oh bener berarti. Yang diceritain sama teman-teman gua Mas Rio itu Latin banget. Karena waktu pertama kali main sama aku kan, main All Things You Are sama itunya kan tetap biasa. Swing aja gitu kan. Begitu berapa bulan kemudian main lagi, wih ternyata udah Latin macan. Awas jangan keluar bercandaannya. Ya terus. Lalu Mas? Tahu itu tahun 2006 ya. Nah udah kan masih kuliah kan waktu itu kan. Nyambi ya. Masih tahun-tahun kan di bawah tahun 2000 tuh masih kuliah. Jadi udah tetap dengan kuliah gitu kan. Nah udah tahun 97 saya stop main band. Kenapa? Skripsi. Mas kuliah tahun 88 ya? Berarti memang, tapi tertib juga ya? Kan SMA kelas 3 stop dulu. Ya kan karena ujian menjelang. Berarti kuliah tahun 88 ya? 89. Tapi angkatan 89, cuma mulai kuliah 91. Telat. Wah, men. Sempat keluar negeri dulu. Tapi nggak penting lah itu. Oh, nggak penting. Oke, jangan. Sempat keluar jangan negeri. masuk. Mancing. Dia suka mancing sih. Ini mau buka puasa. Terus 97, ya. 97 ngerjain skripsi, udah kelar lulus jadi sarjana tahun 98 Januari. 98. Nah, terusin main band lagi, tapi masih asikan main solo piano kan. Jadi ketika stop main band itu kan nggak mungkin nih stop semuanya ya. Iya, betul. Untungnya pianis kan bisa main sendiri. Iya. Nah, akhirnya main solo piano lah di Le Méridien. Gitu. Lama tuh ya di Lemer lama ya? Lumayan lama ya. Iya, sama sebenarnya yang di Jaya Mario juga sebenarnya solo piano kan sebetulnya kayaknya. Gitu. Yang Cuman kamu lagi diambil bosen trio. aja kayaknya waktu itu. Yang kamu dipanggil trio buat Mecaka ya? Trio aja deh yuk. Gitu. Oke, Mas. Lalu Antik. akhirnya setelah kuliahnya udah selesai, terus memutuskan fokus di musik, ya kan? Yang terjadi apa? Selain perform, ngajar juga kan? Nah, Mulai ngajar tuh kapan? Maksudnya kenapa terus akhirnya ngajar gitu? mulai ngajar 2003 tepatnya. Di Farabi. Private. Oh, memang Di Farabi ya, jadi hampir 20 tahun. Itu siapa yang meng-hire Mas Rio? Mas Rio diajak atau Ya saya dipanggil, ya, diminta. pasti kan karena ada nih ada yang spesial nih gitu. Kemudian Jadi diminta. waktu itu tahun 2000 ada seorang ilmuwan musik pulang ke Indonesia, Deviana. Nah itu ya cutnya Deviana. Nah itu saya belajar sama dia gitu. Nah belajar sama dia 2001
Terus belajar sampai akhirnya, tapi saya nggak sekolah kuliah karena saya ngambil prakuliah aja ya. Karena saya pikir waktu itu saya udah 30, udah waktu cari duit lah gitu lah. Tuh. Nah, terus dari pelajaran yang dia kasih, saya latih terus. Nah, pas lagi ngelatih itu saya bentuk band. Namanya Cherokee. Itu dia. Nah, itu iya. teman-teman pasti tahu kan. Saya bentuk band. Pada masa itu sempat hits tuh ya. Iya. Hits banget deh. Oke. Ya, pokoknya Cherokee waktu itu bener-bener kita latih jazz ya oke deh. Oh, tar dulu bentar. Tapi hitsnya bukan Latin loh, hitsnya yang Fusion kan? enak gitu, apa fusion 16 iya. gitu. Bentar, ini sebelum tahun 2000 tuh kan tadi lupa. Lulus jadi sarjana 98. Nah, terus masih latihan terus gitu. Nah, 99 ayah saya meninggal. Ya, Maret meninggal. Nah, 2 minggu setelah ayah saya meninggal, saya langsung direkrut sama band Los Morenitos. Oke. Itu apanya Los Morenos, Mas? Itu pernah dididik oleh ayah. Oh, oke. Bukan pecahannya ya? Bukan. Mereka generasinya lebih muda lagi. Lebih muda lagi, Nah, oke. tapi mereka sudah jadi band, udah mungkin ada kali 10 tahun udah jadi band. Nah, mereka udah main salsa juga. Nah, direkrut. Itu tadinya nggak mau, cuma pikir-pikir, ya udahlah inilah wadah kali ya untuk melatih Montuno kan, gitu kan. Nah, di Morenitos inilah saya benar-benar diasah Montunonya. Iya. Jadi itulah yang sampai sekarang. 2,5 tahun itu di Los Morenitos itu. Kita benar-benar mainin repertuar Latin tradisional, bukan Latin jazz ya, bukan ya. Nah, dari situ ada rasa bosen kan ya. Nah, bentuklah Cherokee yang lebih nge-jazz. Saya ajak Hari Toledo, Iwan Wirats, Agus Mantoro, dan terakhir Kadek masuk. Nah, itu udah kebentuklah tuh yang namanya Cherokee. Terus tahun 2003 kita mulai main di Jams. Tahun 2003 dari mulai awal 2003 kalau nggak salah. Itu pas main di Jams itu juga berbarengan dengan kita bikin album. Album tuh sebulan jadi. Si Cherokee ini. Ada berapa album sih? Cuma satu. Cuma satu itu kan ya? Satu aja. Ini sebulan ngerjain itu. Karena latihannya gila waktu itu anak-anak lu itu. Udah akhirnya kita tour. Nah, sebelum tour Oktober 2003, September saya ngajar. September udah diminta ngajar. Di Farabi. Kenapa diminta ngajar? Karena saya ngasih workshop di Farabi tentang Latin. Nah, itu. Itu apa? Karena ada yang spesial kan. Nggak cuma sekedar guru piano, tapi ada specialitiesnya. Diminta workshop. Dah akhirnya ngajar lah. Nah, mulai ngajar tuh 2003 tuh. Nah, karena memang passion juga di ngajar soalnya. Seneng ngajar. 2003 mulai ngajar di Farabi. Udah gitu dengan ngomel-ngomel ya karena apa kok ini murid begini gitu, kok begini, kok murid ini kok udah diajarin tapi ini belum. Kan setelah belajar dari cutnya Deviana tuh jadi mengerti banget yang namanya silabus tuh ngerti banget, gitu ya, jadi ngerti gitu. Nah 2006 ya ini pengalaman sebagai pengajar ya. Tahun 2006 saya untuk pertama kali memperbolehkan, mengizinkan murid-murid ikut ujian. Jadi setelah 3 tahun mengajar, baru murid-murid saya itu saya bolehkan ujian 4 orang. Nah, alhamdulillah 4-4-nya terbaik semua performance-nya. Untung nggak pada ini ya, nggak pada frustrasi tuh ya 3 tahun. Iya loh. Tapi disiplinnya tuh. Tapi 3 tahun tuh ganti-ganti murid kan. Nah, tapi yang ini mungkin ini yang setahun terakhir kali ini. Tapi bener-bener waktu itu enggak boleh ntar jangan ujian dulu, jangan. Berarti terkenal guru yang disiplin. Gitu. Udah terbaiklah di situ murid-murid gitu. Nah, udah setelah itu saya sangat concern sama ngajar juga ya. Jadi berbarengan antara main dengan ngajar. Itu. Nah, ceritanya kan main Montuno udah 10 tahun nih. 96 sampai 2006 ya. Itu tuh belum sadar kalau saya tuh
apa namanya udah sama orang udah ditandain. Iya, betul. soal Lo tuh pemain Latin gitu. Iya, Emang iya. bener, udah. Itu tuh belum sadar di situ. Kenapa belum sadar? Karena pada suatu hari kan datang ke acara KJK, Komunitas Jazz Komunitas Jazz Kemayoran, Kemayoran. Beben. Nah, itu kesana tuh pengen tahu nih, apa sih? Saya tuh orangnya seneng datang gitu loh, ya, seneng berkunjung gitu. Itu udah ngajar, udah jadi dosen dong? Belum. Belum. Dosen mulai 2007. Oke. Nah, waktu di acara KJK itu yang pembicaranya untuk musik Latin itu nggak datang dari Bandung. Terus Beben nyamperin, Rio, lu bisa nggak jadi pembicara? Ini soalnya nggak datang. Ben, gue bukan orang yang ahli ya, tapi gue praktisi di musik ini gitu. Gue akan menjelaskan apa yang gue tahu, gitu ya, gitu aja deh. Ya udah, ngapa lu ngomong gitu. Gitu. Akhirnya bicaralah gitu ya, bicara ya mulai dari sejarah aja gitu. Ini gini Latin dibagi 2 bagian besar, dari Kuba sama dari Amerika Selatan gitu. Akhirnya Beben sampailah kepada pertanyaan, Rio, kenapa lo memilih musik Latin? Kalau kita nyebut nama lo Rio Moreno itu udah Latin tuh. Gitu. Ya, identik kan. Digituin tuh gue kaget. Jadi itu Kaget. 2006 ya digituin ya. Ya kaget digituin tuh. Apa gini? Masa sih? Ini ngomong masa sih ini di mikrofon. On mic. Masa sih kayak gitu ya? Lah iya benar, lu kenapa lu gini? Udah ada cerita aja. Ya mungkin karena saya suka musik ini, gitu aja ngomongnya. Udah di situ baru sadar tuh kalau julukan itu udah ada. Tadinya mah nggak ada, bodo amat deh. Yang penting gue main pokoknya all out ya, penonton senang, terserah mau julukin apa terserah gitu kan. Gitu. Julukan sih ada waktu itu, Imut. Salah. Nih. Jangan sampai gue buka yang lain nih, Wayo nih. Ada nih. Mulai. Gitu. Oke. Terus Mas? Mungkin pemain keyboard yang jago banyak ya. Tapi yang ngangenin. Itu tadi jadi retina putus. Karena mobilnya kijang, coba mobilnya kelinci. Dia bakal putus tuh tadi. Itu. Oke. Nah, dari situ dimulailah sebagai 2006. 2006 diminta jadi dosen. Tapi gue nolak. Kenapa? Nggak mau. Nggak pede. Gila Pak dosen. Nanti ngisi nilai gitu. Absen. Apaan gitu. Nah itu kan. Masih musisi banget lah. Gitu. Nggak, gimana gitu. Nah 2006 Desember. Murid-murid ujian kan. Nah 4 terbaik kan. Nah di situ mulai gini. Kayaknya gue nggak keliru nih ngajar nih. Bisa nih. 2007 abis bulan puasa bikin kurikulum, mulai bikin nyusun gitu. Tuh bukunya tuh. Nah itu. Syllabus Basic itu, Studies for Piano by Rio Moreno. Itu 2007 2007 tuh mulai tuh. Tuh mulai bikin kurikulum. Nah 2007 diminta lagi sama UPH, mau nggak jadi dosen lagi? Gue terima. Sampai sekarang? Udah sampai 2019. Karena sebelum Covid itu ya. Iya. Oke. Gitu. Jadi 12 tahun. 12 tahun menjadi dosen di UPH. Iya. Khusus tuh. Bersama Mas Beben juga ya. Iya. Beben udah beberapa tahun setelah gua ngajar baru dia masuk. Bareng. Orang kita di ruang dekan bareng kok. Waktu kita diterima ya jadi dosen bareng tuh sama Beben tuh, satu ruangan tuh. Iya. Jadi ya itu tadi karena sudah identik tuh ternyata sebenarnya udah lama, tapi Mas Rio tuh baru nge tahun 2006. Setelah 10 tahun. Setelah 10 tahun dan kemudian akhirnya jadi dosen dan specialties-nya ternyata di situ. Nah, belakangan kan mulai santer terdengar tuh yang Rio Moreno Latin Combo. Terakhir yang di Webster ya? Iya. Setelah itu main lagi gak sih? Belum main lagi. Aku udah mau jalan. Wah, udah WhatsApp-an tuh. Seru. Hujan besar banget, aku nggak jadi penuh banget ya Webster. Iya, seru. Siapa aja tuh Mas formasi Rio Moreno Latin Combo? Latin Combo itu yang paling ada 6 orang ya. Gitaris Wandi ya? Gitaris Wandi, bassnya Bekti, terus drumnya Handi Salim, perkusi Yoram, sama vokalis dengan timbales Cecilia. Iya itu keren banget. Iya. Mbak Cecil yang waktu kita di Maratua ya ketemu. Iya itu benar. Itu pecah sih waktu terakhir show itu. Aku cuma ngeliat live IG-nya Wandi jadinya. Ya udah aku lihat live IG-nya aja.
Iya, kita waktu itu juga main bareng sama Mbak Cecil sama Wandi juga di Bogor Jazz ya. Ingat nggak? Benar. Oh yang Om Idang ya? Bidang. Yang terakhir yang ada aku juga. Itu loh combo. Sebelum. Oh 1 tahun sebelumnya. 1 tahun sebelum. Oke. 2005 kan Cherokee bubar kan, ya. Nah dari situ mulai eksplorasi tuh, mulai betul-betul mulai pakai nama sendiri. Ya itu akhirnya. Mulai pakai. Itu jadi berarti dari 2005. Di 2005 tuh, 2005 Gota ganti itu, nah sampai ketemu akhirnya 2009 main trio sama anak ajaib semua, sama Demas sama Sadu. Wah, monster itu. Iya, anak ajaib itu 2008 tuh. 2008 main sama mereka tuh, sama Eugene tuh. Udah pakai udah Eugene Bounty. udah bawain lagu sendiri. Tapi karena anak ajaib itu sibuk juga, Sadu dibawa sama bapaknya ya. Kan Sadu menonjol situ kan, naik kan. Umur segitu kan. Demas juga. Nah, akhirnya tapi masih sama Demas. Akhirnya ada basis di kampus namanya Zoltan Rinaldi. Ya, itu basisnya Tio juga. Gitu. Di Triton. Iya. Nah, tapi udah nggak aktif ya Zoltan ya? Hai Rusia. Zoltan. Di Rusia. Iya benar makanya. Nikah sama orang Rusia. Luar ya. Nah, Zoltan adalah mahasiswa di kampus. Gitu. Oh, jadi Mas di UPH. Jadi Mas ngelihat potensi dia kemudian karena ketika dia ujian apa ya gitu, saya jurinya. Saya lihatin ini anak asik banget nih. Asik banget. Dengan kalemnya gitu tapi ya tetap asik banget. Speednya, powernya semuanya wah gila. Akurat. Terus begitu udah selesai ketemu gitu, kamu mau nggak main sama saya? Ya mau lah gitu langsung. kan. Gitu mau nggak? Iya. Mas, udah akhirnya mau Pak gitu makanya pasti Pak lu udah ke rumah deh. Dia tahu kalian main Latin gitu ya. Nah ke rumah dia 3 kali ke rumah jamming berdua pakai enggak di Lebak Bulus, rumah Lebak Bulus. Oke. Pakai komputer gitu. Udah saya perkenalkan sama Demas. Itu gue ngenalin tuh berdua tuh. Akhirnya jadi akhirnya kita jadi trio yang kompak banget ya. Terus akhirnya kita rekaman. Oh, recordingnya sama rekaman. Demas. Jadi bukan sama Shadow ya yang bukan, recording ya? Bukan sama Zoltan. Oke. Sama vokalis itu 2011 ya? 2010 ya. 2010. Soalnya aku ingat banget, aku kan main di Largo. Waktu itu kan Mas juga launchingnya di Largo sempet ya? Largo Kemang ya? Benda ya? Bukan, di Key Smoke di Jalan Suryo. Kok Largo? Key Smoke ada CD-nya. Largo di Kemang Mas. Largo itu waktu yang Masaksan. Sorry kok ketuker. Iya, Key Smoke yang di Senopati ya? Iya. Udah nggak ada kan? Kayaknya udah nggak ada ya? Udah nggak ada. CD-nya ada di pintu. Oh CD-nya? Yang trio itu? Yang trio itu. Iya banget. 2010 mulai rekaman, mulai latihan, baru kelar, baru launching itu 2012 akhir. Ada CD-nya waktu itu. Gitu. Ya 2011 2012 lah ya. Tahun itulah. Itu perjalanannya banyak dan panjang juga itu. Itu belum Latin Combo tuh, belum. Nah, jadi itu belum Latin Combo ya. Jadi saya tuh punya band 2 waktu itu. Jadi kalau istilahnya kalau yang trio ini kapal perang nih. Wah. Kapal perang. Nah, kalau yang Latin Combo ini untuk wedding, untuk senang-senang. Gitu. Tapi karena kedua yang muda-muda Zoltan sama ini tuh udah mulai banyak main ya. Akhirnya saya mulai latih lagu-lagu trio ke Handi Salim sama Bekti. Gitu, bisa nggak ya coba deh sama mereka. Ternyata mereka asik juga gitu. Asik juga. Nah, di situ tuh mulai. Nah, akhirnya pas launching album dengan Handi Salim dengan Bekti. Oh, berarti waktu itu Mas Hari Toledo gantiin waktu di Maratua itu. Gantiin. Ya, Hari Toledo sekarang cuma band pengganti aja, tapi dia tuh resminya Cherokee ya. Gitu. Iya. Oke. Terbentuklah Latin Combo akhirnya mulai tahun 2012 sampai sekarang. Jack Jazz 2012. Nah itulah pertama kali kita main di festival, makanya itu udah formasi yang kemarin sekarang terakhir. Wah udah berarti dari 2012 12 ya? Sama Ramadan Jazz tahun berapa tuh? Ramadan Jazz tahun berapa? 2017 yang kita sepanggung. Iya. Yang di Cut Mutia. Cut Mutia. Aku main setelah Mas Rio, aku sama Pak Karim ya. Iya.
Iya. Jadi sama Martin Combo mulai 2011. Wah itu seru banget. 11 pertengahan kita mulai main di Batavia Cafe. Iya. Kita Iya, start iya, dari benar, Batavia benar. Cafe. Betul. Ya. Aku taunya justru awal-awal itu Batavia. Udah sampai sekarang nggak berubah formasinya. Sampai kemarin di Webster. Ya itu. Nggak berubah. Aku pelihara Sama Kang bener-bener. Iwan ya? Enggak. Eh, Kang Iwan bukan. beda. Oh, Yoram Yoram. Lopez. Yoram. Bapak pendeta. Oke. Mm-mm. Keren Bapak sih. pendeta. Tapi Iya. emang keren sih, pecah banget sih itu. Ya, Aduh. gitu. Nah udah Oke. dari sejak 2012 saya kemana-mana jazz festival di Traffic Jazz Surabaya, di Bandung, Papandayan itu sama Udah, Martin yang Combo combo terus. ya. Ah, Sama itu udah selalu ya. gitu. Udah Ya, aja deh. solid sih ya. Udah berarti udah 10 tahun ya. 10 tahun udah sekarang. Non-stop itu dengan formasi yang sama, nggak ganti-ganti. Udah solid banget berarti solid. ya. Keren banget. Covid pun tidak membubarkan ya. Tapi ya, Anda top Pak Rio. tapi bener. Tapi itu loh ya, nih, balik lagi nih kisah tentang COVID itu. Oh iya. Cuy itu semua Iya. Iya, panik. dunia musik di dunia jazz Jazz, terutama ya. ya teman-teman ya. Itu panik. Iya. 43 hari ya Mas? Ah, 20 hari 20 hari koma. komanya. Habis koma gimana Mas? Apa? Bangun gimana rasanya? Bangun biasa aja Pokoknya nggak keringetan. ada mimpi ya. Nggak ada mimpi, black aja udah. Ibaratnya kayak orang tidur panjang, kayak orang tidur jam 6 sore, bangun besoknya jam 12 siang. Panjang kan? 18 jam Iya, gitu ya Cuma kan? Mas Iya. kaget sendiri pas katanya ngelihat tiba-tiba udah berewokan. Iya, foto saya begitu sadar sama suster nggak nanya-nanya hari. Nih tanggal berapa nih hari apa coba? Handphone saya mana? Begitu buka foto deh. Nah udah gitu banyak WA kan masuk kan. Oh kenapa nih? Ini orang kenapa sih pada ribut-ribut? Nggak ada apa gitu ya? Sampai kita mau bikin charity, sampai mau Iya, bikin apalah segala macem. Nggak tahu. Iya, jadi akhirnya lihat berita-berita. Ya ampun, kemarin tidur 16 hari. Terus lihat tanggal-tanggal di WA kan. Oh iya bener. Mas Bonto 19 September WA ya. kosong udah gitu sekarang. Sekarang 8 Oktober. Wih, 20 hari ini nggak kosong, nggak ada berita. Iya. Mas Bontot juga sampai WA. Nggak pernah tuh yang namanya sama Bontot tuh yang namanya WA. Rio cepat sembuh ya, itu aja. Masih ada sampai sekarang. Kalau ada WA yang begitu ya, pasti gue langsung tandain ya. Ini waktu lo kirim message ini, gue masih koma. Thanks Iya, ya aduh, apa doanya. merinding. Pasti gue gitu. Aduh. Thanks ya doanya ya Apalagi gitu. ngeliat fotonya ya. Iya, Tapi tadi. Mas, itu emang bener ya. Nggak cuma dalam bermusik, tapi di kehidupan hari-harinya, Mas Rio itu disiplin memang. Iya. Saking pengen sembuhnya, dari yang, aduh, aku ngeliat fotonya aja sampai merinding lagi nih. Beneran cuman kulit sama Iya bener. tulang. Iya. Berapa, Mas? 50 50 kilo ya? kan. 20 kilo. Kemudian pada saat dikasih lihat tadi yang udah naik 15 kilo ya, aku tanya itu setahun naiknya? Enggak, 3 3 bulan. bulan. Itu kan artinya memang 3 sebuah bulan. Niat ya. disiplin ya dia niatkan Tiga untuk bulan. Emang niat nanti 3 bulan lagi gue foto lagi nih gitu. Jadi begitu ngeliat foto yang tadi, ya ampun harus balik nih. Gitu kan. Nah, pokoknya diniatin deh. Udah nanti foto lagi 3. Ya langsung inget nanti. Oke deh 8 Februari foto lagi nih. Kayak apa badannya ntar. dan untuk menjadi balik itu dalam waktu Disiplin 3 bulan banget. itu beneran disiplin ya. Iya. Bangun itu. pagi nggak pernah begadang, jalan pagi, sarapan telur rebus 3 sampai 5 gitu. Makan siang tepat waktu, tidur siang kayak gitu. Udah, itu aja. Jam 8:30 malam udah masuk kamar. Dan Ya, Mas cerita ada di tadi- sini sih di mindset ya semua Mas itu itu ya. tadi Mas sampai rumah belum nggak bisa jalan ya? Nggak bisa. Saking kecilnya kakinya. Nggak bisa. Oh, orang gini kok. Waktu hari ke-41 di rumah sakit itu kan udah negatif tuh. Ya, negatif. Kata suster, Pak Rio udah negatif ya. Alhamdulillah udah 2 kali. Pindah ya ke ruangan biasa. Lihat, jam 11 malam. Suster, kenapa nggak besok aja udah jam 11? Gitu. Enggak, Pak Rio mesti pindah. Ini ruangan COVID semua. Kan ICU. Ya, karena udah negatif gitu. kan. Itu mah pindah kan dari tempat tidur ke kursi roda, kagak bisa berdiri. Begitu mau pindah nih, gini tau nggak gitu, sama suster pegangin, terus duduk di kursi roda, plak duduk ya, terus mikir gini, ya ampun udah negatif tapi masih kayak begini, kapan pulihnya ini? Kira kaki gua nggak bisa jalan. Terus begitu di jalan lagi didorong ya, pindah ke ruangan tuh ya, ke lantai 5 tuh, ya ampun kapan sembuhnya kayak gini gitu.
Lihat badan kok kurus banget gitu ya. Nah, 2 hari kemudian foto paru-paru udah beres, udah pulang. Dan kemudian pemulihan di rumah. Pemulihan di rumah 3 bulan gitu. Yang halu-halu itu di rumah sakit waktu Di itu? rumah sakit. Di rumah sakit. Di rumah sakit. Ngeri ya. Botol aqua terlihat jadi apa? Ah, jadi Cewek, orang, Mas? jadi orang Perempuan jalan. ya? Hah? Perempuan. Kalau perempuan kita panggil. Maksud lo? Bon Jovi. Aduh, tapi alhamdulillah ya. Maksudnya Nah, akhirnya beneran totally fit ya, Mas? iya. Nah, yang lucu waktu di rumah sakit hari ke-13 jadi tanggal 8, tanggal 13 Oktober tuh WA sama Bontot tuh. Rio cepet pulang Rio, apa namanya, cepet sembuh, cepet pulang gitu. Aduh, pengen banget pulang, udah stres gitu ya. Nah, gitu. Terus kan pernah bikin video kan, bikin video dasar ya untuk jamming lagu Giant Step gitu ya. Nah, kirim, kirim ke Bontot tuh. Bontot ngisi besoknya, ya. Terus tanggal 15 dia kirim kan, gue edit di rumah sakit videonya. Kerjain video di rumah sakit, di tempat tidur. Orang-orang bilang gue udah pulang kan dia. Terus upload kan pada kaget orang-orang kan. Rio udah pulang semuanya. Di rumah sakit tuh gue buatin di rumah sakit. Gitu. Itu tuh. Ya karena semangat ya. Semangat itu yang membuat akhirnya jadi tetap pengen berkarya aja gitu, pengen sembuh ya. Oke. Mas Rio, nih kita udah sampai di ujung vlog. Nggak terasa kita hampir sejam ngobrol. Sebentar lagi kita mau buka puasa. Kita dapat kudapan berbuka dari Can Dessert. Apa ini? Oh Untuk iya ini ya. Mas Rio Moreno. Ini dari Can lucu Dessert, banget. Mas. Lucu banget. Nanti kita mau buka puasa sebentar lagi, tapi sebelum vlog ini selesai, teman-teman jangan matikan dulu vlognya karena nanti Rio Moreno dan Tio Alibasya akan jamming, kolaborasi. Mau bawain lagu apa, Mas Tio? Apa belum terserah tahu. Mas Rio? Apa ya? Nanti kita lihat aja. Nanti kita lihat, pasti seru banget. Ini udah lama nggak kangen-kangenan. Dan kita mau buka puasa dulu. Terima kasih sudah menonton vlog ini. Tapi sebelumnya Mas, ini Mas Rio, ini penting nih. Ini biasanya di ujung vlog sebelum jamming ada pesan apa gitu tips dari atau apa Mas? Tips atau Mas Rio mau berbagi yang semoga menjadi manfaat buat teman-teman musisi yang muda-muda maupun yang selevel gitu. Seperti apa sih kalau mau jadi sesuatu atau mau mencapai sesuatu, apa sih yang mesti basicnya lah ya, basic yang mesti dikerjakan. Atau terserah deh, Mas Rio mau ngasih share jangan apa. Kalau untuk mengejar sesuatu di musik gitu ya, mungkin yang paling penting kita mesti jujur sama passion kita. Ya. Yuk. Ya, itu tadi udah disampaikan ya soal Ya. ternyata Mas Rio mencintai. Gitu aja sih. Main yang kita suka aja. Kita mesti jujur mengikuti passion kita, tapi juga membuka wawasan terus ya gitu ya, gitu. Terus udah tekun berlatih, udah gitu aja. Nah itu kalau sebagai untuk jadi musisi gitu. Terus yang kalau menurut saya sih ya, musisi itu harus identik dengan kesehatan gitu. Jadi zaman sekarang tuh udah nggak zaman kayak musisi tukang mabok tuh udah aneh gitu ya. Iya. Haram juga. Iya. Jadi apalagi gini, saya punya pengalaman kemarin kena COVID parah ya. Itu pun saya Tukang mabok. itu pun saya Ketawa jadi. bukannya karena saya punya kebiasaan jelek, cuma mungkin karena daya tahan tubuh yang satu adalah dikarenakan lemahnya dalam hal jam tidur. Iya. Jangan- Rata-rata musisi banyak yang begitu soalnya. Jangan deh. Masalahnya jam tidur. Susah tidur. Jangan deh kalau menurut saya sekarang mulai membiasakan jam tidur paling enggak jam 11 tuh udah tidur deh gitu deh. Itu aja. Dan Banyak pikiran soalnya. Mikirin job. Lagi habis COVID gini. Puyeng. Oke, terus Mas. Hindari. Tunggu dulu, belum selesai ini loh. Iya. Bercanda mulu nih berdua dari tadi. Gimana Mas, hindari apa? hindari yang namanya
kalau bisa seperti apa kebiasaan merokok yang banyak gitu ya. Waduh. Tio Alibasya dengarkan. Terus hindari Nggak banyak-banyak. alkohol Oh, itu itu juga. betul. Betul Mas. Haram, Terus haram. juga jaga makanan dan juga kalau bisa ada olahraga Wah, harus dong. gitu. Itu pola hidup sehat itu udah mesti dikembangkan deh. Kan ada bilang kan ini new normal ya. Oke lah. Mana yang new normal ya tunjukkan. Apa yang baru itu sekarang. Jangan kita bawa kebiasaan lama yang jelek. Iya. Oh, jangan Udah. kesini dong. Nah, Jangan kesini dong. jadi kan dia ketawa deh. Jadi kan Iya, ketawa. gitu. Oke. Pokoknya udah deh apa namanya menuju pola hidup yang lebih sehat deh. Iya. Musisi zaman sekarang itu adalah musisi yang sehat. Iya, Musisi zaman now harus lebih sehat, sehat. Iya dong. dari sebelum pandemi, ya Mas ya. Kalau mau begadang dirubah aja. Jam 10 tidur nanti jam 2 bangun. Nah udah ke kerja lagi. Iya, Itu betul. lebih top tuh. Ya, top. Lebih asik tuh. Kalau perlu nanti mandi Oke. dulu. Itu bener. Itu yang bener. Iya. Oke, jadi Mandi jam segitu tuh seger dan apa? Kayak badan-badan yang tadinya sel-selnya agak lemes, begitu diguyur air tuh langsung sekalian tahajud ya Mas. Iya. tahajud. Ya, Nah, benar banget, jamnya pas. Pas, Mungkin kan pas kalau banget. dalam Islam kan diajarkan bangunlah sepertiga malam. Oke, Ya. bener itu. Tapi tidur dulu. Iya. Tidur dulu, bener. Tidur Supaya dulu. sehat, bukannya bablas Iya, begadang. bukan begadang, kan? bukan. Bener. Karena jam 10 sampai jam 2 tuh itu tuh ada detox Itu betul. badan yang harus terjadi. Nah, kalau kita nggak tidur itu nggak terjadi. Akibatnya apa? Racun-racun nggak keluar. Iya, betul. Betul. Aduh, ini Komplit dagingnya ya? komplit loh. Maksudnya Komplit. nggak cuma masalah musik ya, Dari kesehatan juga. tapi benar. Akhirnya kan Iman relate ya. juga. Akhirnya relate ya. Maksudnya Relate ini pas semua. banget di bulan puasa. Mm-mm. Wejangannya semuanya masuk gitu loh. Musik, kesehatan, iman juga Iya. gitu Iman kan. juga. Jadi bahwa ya disiplin itu ya hidup, maksudnya diri kita yang akhirnya diaplikasikan ke segala aspek di Betul. kehidupan kita. Iya. Salah satunya musik, bermusik gitu ya Mas. Ya untuk mensupport bidang masing-masing Iya, lah gitu iya ya. nggak hanya, ya Iya. makanya salah satunya kalau kita ini karena kita dunianya musik, jadi salah satunya musik. Tapi awalnya dari kehidupan kita, Iya, kedisiplinan kita dalam hidup gitu ya Mas ya. betul banget. Aduh teman-teman Jazz Theory, Top, Mas Tio top. Iya. Wah iyo. Dan AA. ada apa? Ada cerita waktu saya di rumah sakit kemarin, kenapa saya bisa bertahan? Dokter bilang katanya, saya punya jantung sangat kuat. Bilang karena gitu. tidak pernah merokok karena sama sekali. karena saya nggak merokok dari kecil. Lihatnya ke sini. Waduh, teman-teman. Kan Jangan sakit hati yang merokok ya. Kita jangan nggak banyak-banyak merokoknya. Sebungkus Itu. 3 hari. Suamiku juga di rumah ngerokok jadi sekalian biar dia lihat. Ya benar Mas. Oke. Thank you ya Mas. Terima kasih waktunya. Ayo, makasih banyak. Kami udah nanti bentar lagi kita mau buka puasa, mau insya Allah salat maghrib di sini. Iya. Jamming. Setelah itu baru jamming dan nanti kita. Ya, setengah jam lagi nih. Ya. Pas. Baik, teman-teman Jazz Theory, terima kasih sudah bergabung di kanal YouTube Jazz Theory. Sesaat lagi jangan dimatikan dulu. Tadi saya udah bilang akan ada kolaborasi antara Rio Moreno dan Tio Alibasya. Ketemu lagi di Jazz Theory episode minggu depan. Bye-bye. bye-bye.
Thank you, Mas. Oh iya, lupa training for us. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Teman-teman, Rio Moreno, yeay.